Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM 2205 1241066 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan untuk tugas sistem operasi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang HDD, SAS. Dan yang terakhir adalah perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu media penyimpanan. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan media penyimpanan awan atau cloud storage. Untuk magnetic disk, merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Contohnya adalah disket, hard disk, flash disk, memory card, zip drive, dan lainnya. Kelebihan dari magnetic disk adalah kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Untuk kekurangan dari magnetic disk sendiri, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Yang kedua, optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan yang data komputernya dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Contohnya adalah compact disk atau CD, CD-ROM, ROM, CD rewritable, DVD, dan lain sebagainya. Kelebihan dari optical disk adalah beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Untuk kekurangan dari optical disk sendiri, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Yang terakhir adalah penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan dari cloud storage yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangan dari cloud storage sendiri sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Selanjutnya adalah perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Yang pertama, HDD. HDD atau hard disk drive adalah perangkat penyimpanan yang paling umum generasi lama dan menggunakan teknologi yang tidak berubah selama beberapa dekade. Hard disk drive berbasis platter berputar untuk menyimpan data karena cukup berisiko untuk digunakan saat komponen bergerak. Yang kedua, SSHD. SSHD atau Solid State Hybrid Drive adalah memori hybrid yang menggabungkan fungsi HDD dan SSD dalam satu perangkat penyimpanan. Pada dasarnya, SSHD berbasis disk tetapi juga menyertakan memori flash untuk transfer data yang lebih efisien. Yang ketiga adalah SSD atau Solid State Drive. Merupakan generasi baru perangkat penyimpanan berbasis teknologi memori flash untuk penyimpanan data. Karena SSD menggunakan flash, mereka tidak memiliki bagian yang bergerak. SSD telah banyak digunakan di perangkat seluler dan server kelas atas. Yang terakhir adalah NVMe atau Non-Volatile Memory Express, merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mengakses media penyimpanan berbasis flash seperti SSD melalui bus PCI
Express atau PCIe. Protokol ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan protokol AHCI atau Advanced Host Controller Interface yang digunakan pada hard disk drive dan SSD yang menggunakan bus SATA. NVMe lebih cepat dan lebih efisien dalam mentransfer data daripada protokol SATA yang digunakan oleh HDD, SSHD, dan SSD SATA. NVMe SSD mampu memberikan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SSD SATA. Secara umum, HDD dan SSHD lebih cocok untuk penggunaan penyimpanan data besar dengan biaya yang terjangkau, sedangkan SSD dan NVMe lebih cocok untuk penggunaan yang membutuhkan kecepatan akses data yang tinggi seperti sistem operasi, program, dan game. NVMe SSD memiliki kinerja tertinggi di antara empat jenis penyimpanan ini. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan hard disk. Untuk kelebihannya, hard disk memiliki harga yang lebih murah, kapasitas yang lebih besar, awet dan tahan lama. Kekurangannya, kecepatan baca tulis rendah, berat, rentan akan guncangan, dan magnet, dan boros daya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SSD. Kelebihan dari SSD adalah performa baca tulis sangat tinggi, ringan, hemat daya, meningkatkan performa yang signifikan, render video dan booting US jadi lebih cepat. Kekurangan dari SSD tersebut juga mahal, umurnya lebih pendek, dan lebih cepat panas daripada hard disk. Kelebihan dan kelemahan SSHD. Kelebihan SSHD adalah harganya bersahabat dan kapasitasnya besar serta awet. Kekurangannya memiliki kelemahan seperti hard disk yaitu kecepatan baca tulis rendah, berat, rentan akan goncangan, dan magnet, serta boros daya. Kelebihan dan kekurangan NVMe. Kelebihannya, harga tergolong menengah ke atas, kecepatan tinggi, dan ukuran ramping serta efisien. Untuk kekurangan dari NVMe sendiri, lebih cepat panas, butuh motherboard khusus yang mendukung konektor M.2 dengan PCIe kali 4 atau minimal kali 2. Selanjutnya, apa itu HDD-SAS? HDD-SAS atau Serial Attached SCSI adalah jenis hard disk drive yang biasanya digunakan untuk aplikasi dengan tuntutan tinggi, di mana kecepatan dan ketersediaan tinggi menjadi perhatian utama. HDD-SAS memiliki mean time between failure, failure, failure atau MTBF yang umumnya diterima sekitar 1,2 juta jam, yang lebih tinggi dibandingkan dengan drive SATA. Hard disk Hard drive SAS hadir dalam dua jenis utama, yaitu 10.000 dan 15.000. Dengan kecepatan rotasi masing-masing 10.000 dan 15.000 putaran per menit, kapasitas SAS disk dapat berkisar dari 300 GB hingga 900 GB. HDD SAS memiliki ketahanan menghadapi guncangan dan getaran yang lebih baik dibandingkan dengan hard disk NL-SAS atau SATA karena adanya kontrol getaran tambahan. HDD SAS juga memiliki toleransi getaran rotasi yang lebih tinggi dan IOS umum per detik atau drive yang jauh lebih besar dibandingkan dengan HDD SATA. HDD pemulihan sektor yang lebih buruk dan waktu habis umum yang lebih singkat. Namun, HDD SAS biasanya lebih mahal daripada HDD SATA dengan kapasitas yang sama. Perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Untuk USB versi 1.0 dirilis sekitar bulan Januari tahun 1996. Spesifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan transfer 12 Mbit
per detik atau 1,2 MB per detik. Kabelnya maksimum 3 meter, mendukung 15 device, power supply 500 mA per 5 volt, dan tidak dapat optimal pada USB 2.0. Selanjutnya USB versi 2.0. USB 2.0 dirilis sekitar bulan April tahun 2000-an. Berikut spesifikasi dari USB 2.0. Kecepatan transfer 15 MBIT per sekon dan 12 MBIT per sekon, lalu 480 MBIT per sekon atau per detik. Kabel maksimalnya 5 meter, mendukung 127 device secara simultan. Power supply untuk external device adalah 500 mA per 5 volt. Full compatibility dengan USB 1.1 device. USB 2.0 menggunakan metode half duplex, yang berarti komunikasi yang terjadi pada transfer data hanya dapat dilakukan dalam satu arah. Selanjutnya USB 3.0. USB 3.0 dirilis pada November tahun 2008. Sering disebut sebagai Super Speed USB. Dapat mengirimkan data dengan kecepatan maksimum 5 Gbps atau 5,120 Mbps. USB 3.0 menggunakan metode full duplex, yang berarti komunikasi yang terjadi dalam transfer data dapat dilakukan dalam dua arah, sehingga pengguna dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Berikut gambar dari USB 3.0. Untuk perbedaan dari USB 2.0 dan 3.0, salah satunya adalah metode transfer data. Perbedaan metode transfer data pada USB 2.0 menggunakan metode half duplex, dan di metode ini data diterima atau ditransmisikan melalui dua arah. Hanya saja prosesnya tidak berjalan secara bersamaan. Sedangkan USB 3.0 memakai metode full duplex, yaitu metode yang digunakan di mana data dapat dikirim dan diterima dalam waktu yang bersamaan, sehingga proses pemindahan data lebih cepat dan efisien. Untuk kecepatan transfer data, USB 3.0 unggul dengan kecepatan pengiriman data mencapai 4,8 Gbps. Berbeda halnya dengan USB 2.0 yang hanya memiliki kecepatan transfer mencapai 480 Mbps. Melihat angka kecepatan keduanya, dapat dikatakan USB 3.0 memiliki kemampuan transfer data 10 kali lebih cepat daripada USB 2.0. Namun, kecepatan transfer kedua USB juga bergantung pada perangkat yang terkoneksi. Untuk ukuran dan penampakan port, sebenarnya kita dapat menemukan perbedaan bentuk port atau colokan antara kedua jenis USB ini. Ukuran dan penampakan port USB 2.0 lebih kecil dibandingkan dengan USB 3.0. Hal ini wajar karena jumlah data kabel yang menjalin komponen USB 3.0 lebih banyak daripada USB 2.0 dengan mengetahui perbedaan fisik kedua USB. Untuk daya dan efisiensi, dari jumlah daya yang dihitung dan efisiensi daya yang dihasilkan, USB 2.0 mampu mengalirkan arus hingga 500 mA, sehingga USB 3.0 mengalirkan arus yang lebih besar, yaitu mencapai 900 mA. Dari segi efisien data, USB 3.0 memiliki efisien yang lebih baik dengan keadaan siaga dan menghilangkan daya sepenuhnya begitu USB tidak terpakai lagi. USB 2.0 tidak memiliki efisiensi daya sebaik USB 3.0. Jika ingin kecepatan transfer dan efisiensi lebih baik, maka USB 3.0 merupakan pilihan yang paling cocok. Bentuk kabel USB.
Perbedaan USB 2.0 dan USB 3.0 yaitu dengan meninjau perbedaan bentuk fisik pada kabel USB. Kabel USB 3.0 dilengkapi konektor berwarna biru pada bagian dalam port yang bisa terlihat dari luar. Sedangkan konektor kabel USB 2.0 tidak memiliki warna khas. Perlu menjadi catatan tambahan, USB 3.0 tidak dapat dipakai untuk colokan USB 2.0, begitupun sebaliknya. Yang terakhir adalah perbedaan harga. Dari segi harga, USB 2.0 dan 3.0 memiliki perbedaan yang signifikan. Harga USB 2.0 di pasaran memiliki harga yang terjangkau, sedangkan USB 3.0 memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan USB 2.0, terutama yang menawarkan transfer data lebih cepat. Jika sering menggunakan USB untuk melakukan transfer berkas besar, USB 3.0 menjadi opsi yang lebih baik karena kecepatan transfer data yang dimilikinya. Namun, jika memiliki anggaran yang terbatas dan hanya digunakan untuk memindahkan data kecil seperti dokumen, versi USB 2.0 sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.